Iya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan saya ke Pak Ugro lagi. Pak Ugro, ini kan kalau kita mengikuti perkembangan kasus Vina setelah mulai heboh lagi di bulan Mei setelah filmnya muncul, dalam 4 bulan terakhir ini kan kita memang kemudian mendapatkan banyak fakta-fakta baru muncul dari saksi-saksi baru. Yang terakhir adalah saksi Adi Haryadi yang kemudian mengaku melihat peristiwa kecelakaan itu terjadi. Nah, seberapa jauh sebenarnya Pak Ugro kita bisa mempercayai keterangan-keterangan saksi baru yang bermunculan tiap saat ini? Kalau saya, saksi baru dikaitkan dengan berkas yang mana lagi, mau kemana kan susah nih. Jadi, sementara bersaya dipending dulu, kita kembali kepada saksi-saksi yang waktu itu memberikan keterangan tidak benar. Fokus ke situ dulu aja, sehingga kalau saksi baru nanti, ya saya lihat, mau dibawa kemana berkasnya nanti gitu loh. Kalau saksi-saksi lama kan tapi sebagian besar sudah menarik keterangannya, hanya Aep yang kemudian masih bertahan dengan keterangannya. Aep sama Dedek kan? Iya, tapi Dedek kan sudah menarik. Iya, tapi bisa juga kan pernah di BAP juga dia. Iya. Nah, sebaiknya terhadap Aib Turudi, Aib sama Dede ini, Dede udah menyatakan bahwa dia sanggup untuk menerima hukuman terhadap keterangan dia. Nah, ini diperiksa aja, memberikan keterangan palsu. Tampaknya memang Dede nanti akan memberikan keterangan di PK 6 terpidana ini. Iya, tapi pidananya dibikin. Karena kalau kita membaca PK berkaitan dengan hukum perdata, itu kan harus ada, misalnya ada surat palsu nih. Nah, ini dibuktikan di pidana dulu, jadi novum untuk PK-nya. Tapi kalau ini pidana, ini menariknya memang ini sudah milik dunia nih. Dan nanti mungkin untuk amandemen KUHP bagus ini, seperti ini. Jadi cukup 3 aja lah. Aibtu Rudia sekarang Ibtu, kemudian Aib sama Dedek dibikin laporan polisi oleh keluarga yang para terpidana ini sambil berjalan proses. Nah, ini nanti kan bisa dikaitkan dengan pemeriksaan HP atau BlackBerry, pemeriksaan CCTV dan sebagainya di situ, sehingga alat bukti yang dulu belum sempat disidik dalam perkara yang sudah selesai, ya, sudah sampai inkrah katakan, walaupun sekarang PK, ini masih bisa paralel untuk peninjauan kembali tadi, karena ya terpidana harapannya ya hal-hal yang bisa mendukung mereka, jangan sampai mereka diberikan beban, suruh berpikir lagi, kasihan mereka sudah tertekan di sini diberikan beban. Kira-kira apa menurut Anda yang bisa membantu kamu sendiri? Ya nggak akan bisa. Nah, kita yang di luar ini, makanya saya apresiasi kepada Pak Oto dan tim tadi bahwa luar biasa, bahwa ini adalah kekeliruan yang nyata atau mungkin bisa dikatakan kekhilafan, dan ya memang di Undang-Undang Mahkamah Agung tahun 85 dan KUHP itu sudah jelas. PK untuk pidana ini tidak ada batas jangka waktu, jadi kapan saja bisa diajukan. Oke, baik. Kalau Pak Asmi, komentarnya soal bagaimana kita dibombardir saksi-saksi baru, sudah tidak tahu mana lagi yang benar, mana yang bisa dipercaya, tetapi kemudian lebih menguatkan kepada betapa amburadulnya proses penyidikan kasus ini. Esensi saksi itu kan adalah orang yang melihat, mengalami, dan mendengar. Iya. Kalau saya sih berpendapat, ya kalau memang ada argumen yang jelas dan ada persesuaian bahwa orang itu memang tahu, memang detail keterangan-keterangan itu, ya bisa jadi pada waktu itu memang sengaja tidak dimunculkan, tidak dicari, atau ada sesuatu orang memang untuk dibungkam segala macam. Lagi-lagi kan alasan kenapa Anda baru sekarang untuk speak up, ini juga harus diberikan ruang, gitu loh. Jadi tidak terbatas pada saksi yang kemarin, walaupun kuncinya adalah yang kemarin, karena itu adalah memang komposisi utama dari sebuah peristiwa yang kemarin. Tapi terhadap yang mungkin baru-baru muncul, karena memang berdasarkan pengetahuan tertentu, informasi tertentu, dilihat, loh ini kok ada persesuaian. Saya kira ini dapat juga ditarik untuk memberikan keterangan. Karena kalau mereka akhirnya katakanlah mereka tidak tahu terus memaksakan, toh juga ada nanti ancaman bagi mereka kalau mereka memaksakan keterangannya bohong, keterangannya palsu. Jadi menurut saya adalah penting di luar memang Pak Rudiana, terus ada Aep, ada Dede. Tapi kan ini mulai yang memang menempel kan cuma keterangannya Pak Rudiana sama Aep aja. Selainnya itu sudah mulai lepas mata rantai untuk menyatakan orang itu atau orang-orang ini adalah bersalah gitu loh. Jadi ya ini yang jadi, toh tadi timnya Pak Oto juga sudah mulai melaporkan ada laporan palsu ataupun ada keterangan palsu ataupun ada sesuatu unprofesional lah yang memang akan diperiksa. Tapi yang menarik bagi saya tanggal 2 September kemarin kan ada LPSK. LPSK memberikan perlindungan kepada 7 terpidana ini.
khususnya pada Sudirman yang juga adalah pemberian secara fisik gitu kan, untuk merekomendasi malah memindahkan dari rutan Bandung ke Cirebon, termasuk anak-anak ini. Kenapa LPSK juga masuk di sini? Karena LPSK melihat, loh iya ya, jangan-jangan mereka juga adalah memang korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena atas laporan mereka atau dijadikan mereka adalah untuk laporan palsu. Ini juga menarik, tinggal gampang juga untuk meyakinkan LPSK karena LPSK juga punya tahapan-tahapan asesmen juga yang harus dilewatin gitu loh. Nah, ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya harus ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung gitu loh. Bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban sudah masuk tanggal 2 September lalu memberikan ketujuhnya ini perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik malah. Jadi selama persidangan ya tidak akan tersentuh. Begitu tersentuh, ya nanti persoalannya jadi beda lagi. Oke. Kalau kita bicara atau berpikir soal, karena tadi kan hakim sempat memberikan kesempatan kepada jaksa untuk memberikan tanggapan. Jaksa minta waktu 1 minggu, tapi dikatakan oleh hakim itu terlalu lama. Hakim meminta kalau bisa hari Jumat, kemudian jaksa minta hari Senin. Nah, kira-kira antisipasi seperti apa tanggapan jaksa ini nanti terhadap apa yang sudah dibacakan oleh tim kuasa hukum? Ya, ini kan adalah cross check ya, biasa saja sudut pandang lawyer pasti ingin bagaimana menguatkan dalil-dalilnya karena memang kepentingan pemohon. Ya tentu jaksa juga akan defense, gitu loh. Ya di sini yang memang nanti akan menjadi cross check ya kan, terhadap fakta mana, jawaban mana yang paling mendekati. Oke, gitu kira-kira defense-nya jaksa akan seperti apa? Pasti dia akan bilang bahwa semua sudah sesuai dengan prosedur, semua sudah mengalir seperti ini. Karena kalau tidak kan akan berkaitan, karena jadi mata rantai sistem peradilan pidana kan antara polisi, jaksa, dan hakim. Karena begitu salah satunya tadi lepas ya, berarti ada sesuatu unprofesional dong. Yang tadi dibilang dari polisinya keliru, naik lagi kejaksaannya keliru yang seharusnya P18-nya. Makanya coba lihat aja P18-nya seperti apa, P19-nya seperti apa sih petunjuk jaksa pada waktu itu. Kemana sih dokumen-dokumennya pada waktu, jangan terlalu gampang dong untuk menyatakan hilang demikian saja. Apalagi ini menyangkut dengan ancaman yang pada waktu itu tuntutannya hukuman mati loh. Kan ini menarik, tuntutannya hukuman mati, terus 3 DPO ternyata fiktif, 2 kan yang melakukan Peggy itu akhirnya katanya bukan Peggy itu, padahal diyakini oleh penyidik pada waktu di bulan Mei ya memang ini orangnya, tiba-tiba terbantahkan. Terus 2-nya itu fiktif, padahal 3 DPO fiktif ini adalah pelaku utama. Bagaimana saya bisa meyakinkan menggerakkan pelaku lain yang ini kalau 3 peran utama ini ternyata tidak ada? Bagaimana menggerakkan ini, menusuk segala macam dengan perbuatan-perbuatan yang detail pada penyidikan maupun dalam dakwaan. Nah, berarti ada sesuatu. Siapa yang buat? Berarti kan ada sesuatu. Ini naskah drama dong. Lagi-lagi Pak Ugro. Karena nggak klop dengan pelaku lain bilang, loh kami nggak ada, gitu loh. Malah hakimnya bilang, loh kok ini malah mereka ini berbelit-belit. Ya gimana mau berbelit? Mereka tuh menyampaikan yang sebenarnya. Karena apa? Ya hakim hanya cuma memakai kata petunjuk. Petunjuknya dari mana? BAP. Pokoknya kamu kan udah nerangkan dalam BAP. Lah inilah kelirunya hakim kita. Loh gak ada yang lain. Terus sama saksi yang sebenarnya menguatkan juga tidak hadir dalam persidangan. Ada apa? Dan itu kok bisa diketok palu sama hakimnya? Pak Ugro, ini lagi-lagi yang bisa menjawab kekusutan ini adalah penyidik di 2016, Pak Ugro, yang sampai saat ini kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Iya, tadi seperti Pak Asmi ceritakan bahwa ini kan penyidikan itu ada kepentingan apa? Polres itu kan ada Polres Kabupaten, Polres Sumber nih, ada Polres Cirebon nih. Nah sekarang mau lihat, masa Polres ini melihat ini kecelakaan, ini pembunuhan satu itu. Kalau ada yang bilang ini kecelakaan, ini pembunuhan kan, ini gimana? Satu kejadian tapi dilihatnya ada pembunuhan, ada kecelakaan, nggak masuk akal itu. Iya Mas, terus juga jasa harja harus dicek pada waktu itu. Kalau memang ada kecelakaan, apa sih memonya, apa sih rekomendasi polisi pada itu waktu pun tidak ada. Nah, siapa sih yang akhirnya aktif pada waktu ini juga perlu diungkap, Mbak. Gitu loh. Supaya kita bisa ngelihat potongan-potongannya itu dari mana, Mas. Monggo, Mas. Jadi memang menarik, ini kasus yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi biasanya kan orang tidak melakukan perbuatan, tapi mereka seperti digiring ke situ. Jadi apa yang dirasakan mereka, ya saya bisa merasakan, tapi saya nggak mau ceritakan seperti itu ya. Kira-kira gitu. Kalau saya diperlakukan seperti itu, mungkin saya juga akan berbuat seperti itu. Karena saya juga pernah tanya jawab dengan waktu saya Kapolda Sulawesi Tengah, di situ kan ada juga. Nah, di sini yang penting sekarang adalah konsentrasi kepada alat bukti. Kalau tadi masalah jaksa ya ditanya. Pasti jaksa mengatakan ada keterangan saksi, ada ahli.
Saya yakin seyakin-yakinnya yang ahli ini pasti yang dikatakan dengan visum. Baru satu visum menyatakan matinya kenapa dan sebagainya kan itu saja. Tapi mungkin visumnya juga belum terlalu mendalam itu. Visum itu dan pemeriksaan DNA juga tidak ada. Sehingga ya nanti perlu diwaspadai oleh rekan-rekan penasihat hukum sana bahwa kalau ahlinya semua satu keterangan saksi banyak itu juga belum sesuai dengan alat bukti di KUHAP. Jadi ini harus diteliti dengan mikroskop gitu kira-kira apa yang terjadi sebenarnya di situ, ya kan? Jadi saya harapkan ya terutama para penasihat hukum Eki dan Vina, penasihat hukum ke-8 terpidana dan mungkin ada penasihat hukum Peggy sama Mas Tony itu ada Bu Titin dan sebagainya. Ya sama-sama kita lihat dari awal. Kira-kira scientific crime investigation ada nggak? Dan itu sudah diucapkan oleh Hakim Pak Eman tadi. Iya. Nah, kita konsentrasi ke situ aja. Kalau tidak ada dan kita tahu bahwa scientific crime investigation itu tidak dilakukan di 2016, saya lagi-lagi bertanya ke Pak Ugro. Pak Ugro masih yakin ini ada pembunuhan? Saya masih yakin ini pembunuhan. Yakin ini pembunuhan. Ya. Kalau Pak Asmi? Saya harus pada saintifik tadi ya. Saintifik dalam arti kata begini. Pertanyaan saya. Pada waktu rentang antara peristiwa dari katakan ke flyover sama katanya ada mobil atau cucian mobil atau showroom itu kan lokasinya terlalu jauh. Iya. Ada titik-titik CCTV yang pada waktu itu. Yang sampai sekarang belum Dan dibuka. sampai sekarang juga itu tidak. Jangankan sekarang, itu kenapa enggak? Kalau dia itu benar lurus, ya dia akan nyatakan CCTV di lantai ini pada jam sekian ini segala macam. Itu juga tidak dilakukan. SMS, benarkah itu? Yang katanya juga, padahal akhirnya orangnya fiktif. Kan jadi tanya bagaimana hantu yang meng-SMS. Kok tega banget gitu loh. Terus ini lagi kendaraan-kendaraan. Benar nggak kendaraan? Ada kendaraan yang tanpa nomor polisi dan segala macam. Ini dibebankan siapa? Siapa yang pakai segala macam? Jadi yang itu udah terang-terang aja, yang kira-kira itu dapat bisa mengkerucutkan nih. Ini orang ini benar nggak, tepat nggak? Itu juga diabaikan. Tanda tanya besar dong. Apalagi cuma cerita geseran visum kan? Ini kan jelas, ini motor ini dipakai oleh siapa? Terus dari handphone itu ke siapa? Itu juga nggak cerita. CCTV ini mana yang ada perumahan, mungkin ada toko-toko besar. Kenapa sih nggak juga diminta? Katakan di sini macet, di sini arah tol. Masa sepanjang itu nggak ada? Jadi masih yakin ada pembunuhan atau lebih meragukan jangan-jangan ini kecelakaan? Ya dua kemungkinan saja. Pembunuhan dulu baru didesain kecelakaan atau kecelakaan baru akhirnya jadi pembunuhan. Didesain pembunuhan. Jadi mana kalau Pak Asmi masih belum tahu berarti masih belum. Setelah itu tadi kalau mereka mau buka teman-teman. Karena kita nggak mau pada terjebak pada pilihan kan? Bisa jadi kalau beliau bilang jangan-jangan di dalam satu ruangan sudah dilebas dulu segala macam. Tapi itu kan menjadi menarik kalau tadi rangkaian CCTV tadi itu bisa bercerita. Jadi potongan-potongan rangkaian tindakan perbuatan pergerakan para katakanlah pelaku ini akan tampak. Tapi ini kenapa enggak? Pintu masuknya polisi. Terus kok jadi sekarang kok polisinya bingung sendiri? Ya karena memang ditutupi sejak awal. Ya akhirnya ini kan jadi lubang buat diri sendiri. Jadi lahar dingin buat diri sendiri. Yang seharusnya ini tidak perlu terjadi. Sudah 4 bulan kita berdiskusi soal ini dan berputar-putar di masalah yang sama. Dan kita tahu kira-kira kekisruhannya di mana. Siapa yang kemudian bisa menjelaskan ini. Tapi tidak kunjung juga kita mendapat kejelasan. Masih optimis tidak kemudian kita akan menemukan titik terang di kasus Vina, Pak Ugro? Iya, saya rasa dari awal saya juga pernah cerita, ini Propam juga harus bekerja. Kemudian Mabes Polri dibantu dengan yang ahli-ahli kan banyak nih di sini. Jadi ya saya menganalisa saja dari jauh nih, bukan saya dukun, bukan. Nggak ada yang bilang Pak Ugro dukun kok. Sekarang ada peristiwa, kenapa si Aibtu ini, Rudiana ini memaksakan ditangani dia ditarik ke Polresta. Ya kan? Nah sekarang TKP pertama yang ditemukan korban ini masuk wilayah mana? Kalau masuk wilayah kabupaten, ya silakan oleh kabupaten. Tapi kok kemudian ada muncul seolah ada TKP yang masuk Polresta. Jadi ini memaksakan kasus ini tarik ke Polresta oleh Aibtu Rudian. Jadi otaknya ini menurut saya Aibtu Rudian ini benar-benar harus diperiksa secara mendalam. Apa kira-kira nawaitumu memaksakan siapa yang bisa memaksa bahwa kemudian Aibtu Rudiana akan menjelaskan apa? Propam. Iya, Propam dulu bangun kan. Coba lihat Propamnya tapi kemarin dengan cepat langsung mengatakan tidak ditemukan pelanggaran etik. Itu Propam dari Polda atau Mabes? Dari Mabes. Oh. Harusnya begitu cepat kemudian jangan terlalu cepat ya. Dulu kan di Propam juga melihat sesuatu pakai analisa juga. Jadi kalau
reserse yang salah bisa kita lihat, kalau masyarakat yang salah kita sampaikan Oke. Presiden. Jadi Propam itu juga corong terakhir bisa menjadi penyelamat organisasi, penyelamat masyarakat, penyelamat negara juga. Itu fungsi Propam. Dulu kan nggak ada Propam. Seharusnya ya. Nah, itu. Seharusnya. Oke. Pak Azmi, Anda masih optimis kita akan menemukan titik terang di kasus ini atau menurut Anda nih akan kemudian lama-lama berharap masyarakat lupa atau seperti apa Pak Azmi? Ya harus tetap optimis karena negara tidak boleh gagal dalam melindungi warga negaranya. Siapa yang bisa kita harapkan kemudian akan bisa membuka kasus ini? Ya harus ada pimpinan-pimpinan yang amanah dan berani tegak lurus untuk peristiwa ini. Tapi kalau memang ada sesuatu yang memang mau disembunyikan ya sulit. Gitu loh. Ya kita mau sampai Kita mau desak sampai kapanpun. Sampai kucing sampai pakai behel sekalipun atau unta pakai sepatu roda sekalipun, ya ini nggak akan terbuka. Karena memang ada orang-orang tertentu yang memang untuk apa ini gitu. Iya. Bisa jadi kan saling ngunci pada waktu itu apa kesepakatannya, ngelindungi siapa, entah apapun itu. Lagi-lagi, pintunya kan dari tadi awalnya kita bilang, Iya. hanya teman-teman di tingkat penyidikan yang Yang tahu pada tahu. waktu itu. Siapa orang-orang yang ada di situ, siapa yang mengendalikan orang pada waktu itu, siapa pimpinan-pimpinan tertinggi pada waktu itu. Pasti. Karena begitu pada waktu itu kan itu langsung berita. Kita bisa lihat tuh jejak rekamnya. Berita nasional terus diangkat. Kok secepat itu dengan kisah-kisah itu? Gitu loh. Berarti ada sesuatu yang memang harus kita lihat. Baik. Jadi orang-orang yang pada waktu itu yang bisa mengendalikan, orang-orang yang pada waktu itu punya, ini orang siapa dan bisa dititipi apa? Itu pertanyaannya. Oke, baik. Kita masih sama-sama berharap dan akan terus mengawal. Harus Pak optimis. Azmi dan Pak Ugro jangan kenal lelah untuk terus mengawal bagaimana kelanjutan kasus ini sampai menemui titik terang ya. Amin. Iya. Iya, baik terima kasih Pak Azmi dan Pak Ugro untuk waktunya bersama NTV Prime. Sama-sama. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali dengan perbincangan dengan topik lain bersama rekan saya.